Rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya alias Rojali Rohana merebak di tengah penyusutan angka kemiskinan versi pemerintah. Badan Pusat Statistik mengklaim keduanya tak berkaitan. Tapi benarkah kalau satu sama lain tak saling berantai? Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Beli yang masih belum pulih normal yang sejak tahun 2024 yang lalu. BPS boleh punya data, tapi lapangan juga punya cerita. Secara statistik tingkat kemiskinan turun 0,1% dibandingkan September 2024. Tapi ada catatan menarik, di kota-kota jumlah penduduk miskin justru bertambah. Di tengah penurunan angka kemiskinan ini muncul fenomena sosial ke permukaan. Rojali, Rohana, rombongan jarang beli, rombongan hanya nanya. Fenomena ini pun memantik pertanyaan, apakah ini sekedar tren ekonomi atau justru jadi sinyal kalau definisi kemiskinan versi BPS tak lagi presisi? Kita ulas lebih lengkap bersama saya, Cindy Permadi. Inilah ulasan Istana. Jumat 25 Juli lalu, Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan nasional terbaru. Hasilnya, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47% atau lebih rendah 0,1% dari data September 2024. Dari hasil survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret, jumlah penduduk miskin di Indonesia sekarang yaitu 23,85 juta orang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mensyukuri hitungan BPS itu. Tapi kata Pras, pemerintah masih fokus mengejar target kemiskinan ekstrim 0% di akhir masa jabatan Prabowo Gibran. Pras bilang, pemerintah masih banyak PR. Misalnya, membuka lapangan pekerjaan lewat program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, sampai hilirisasi. Alhamdulillah di kuartal ini terjadi penurunan, ya, meskipun kami berkomitmen dalam 5 tahun masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini, kita ingin betul-betul menghilangkan bisa mungkin sampai mencapai 0% atau tidak ada lagi saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan. Data yang akurat jadi variabel krusial dalam pengambilan kebijakan, termasuk soal tingkat kemiskinan nasional. Direktur Kebijakan Publik Salios, Media Wahyudi Askar mengkritisi metodologi yang digunakan BPS dalam mengkalkulasi angka kemiskinan. Media bilang pendekatan yang dipakai sudah jadul karena tak mengalami perubahan sejak hampir 3 dekade lalu. Hal ini jadi alasan mengapa angka kemiskinan versi BPS jauh lebih sedikit dibandingkan Bank Dunia yang memprediksi jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai lebih dari 194 juta jiwa. Ia pun mewanti-wanti bahaya penggunaan data yang tidak akurat dalam merumuskan peraturan. Karena dampak dari penggunaan metodologi yang lemah dalam penghitungan kemiskinan dan evaluasi pembangunan, maka kita akan terjebak dalam data yang tidak representatif. Jadi menafikan fakta sehingga menganggap penduduk miskin kita kecil, sehingga dampak negatifnya adalah alokasi anggaran Perlinsos dalam RAPBN 2026 itu juga berpotensi ditekan atau bahkan tidak akan mengalami peningkatan signifikan. Di tengah penurunan angka kemiskinan ala pemerintah, muncul fenomena Rojali Rohana, alias rombongan jarang beli, rombongan hanya nanya. Dua kelompok ini merujuk pada perilaku masyarakat di pusat perbelanjaan yang lebih sering cuci mata dibandingkan belanja. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI bilang, Rojali Rohana sebenarnya sudah lama ada, tapi intensitasnya saja yang meningkat. Kata APPBI, kaum Rojali Rohana terbagi 2 jenis.
yakni yang berasal dari kaum menengah atas yang memang berhati-hati menghadapi dinamika ekonomi, serta yang berasal dari kaum menengah ke bawah yang memang tertekan ekonomi. Jadi Rojali ini terjadi di kelas menengah atas. Kalau yang menengah atas itu lebih kepada kehati-hatian, bukan masalah daya beli. Jadi orang yang kelas atas ini mereka lebih berhati-hati mengingat situasi kondisi mikroekonomi dan juga kondisi global. Seperti misalkan nilai tukar rupiah, harga komoditas meningkat, harga emas naik dan sebagainya. Jadi kalau yang di kelas menengah bawah ya ini jelas terjadi karena masalah daya beli. Daya beli yang masih belum pulih normal yang terjadi sejak tahun 2024 yang lalu. Badan Pusat Statistik menepis anggapan jika Rojali Rohana mencerminkan tingkat kemiskinan. Kata BPS, fenomena ini relevan sebagai gejala sosial yang terjadi akibat beban ekonomi, terutama bagi kelas rentan. Perilaku ini pun penting dicermati sebagai alarm ketahanan konsumsi rumah tangga. Nah, fenomena Rojali memang belum tentu ya teman-teman mencerminkan tentang kemiskinan, tetapi tentunya ini relevan juga sebagai gejala sosial dan juga tadi Rojali adalah sinyal penting bagi membuat kebijakan untuk tidak hanya fokus ya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperhatikan bagaimana untuk ketahanan konsumsi dan stabilitas ekonomi rumah tangga pada kelas menengah bawah. Senada dengan BPS, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Muhammad Zilal Hamzah bilang, fenomena jalan-jalan tanpa belanja di mal ini cenderung mencerminkan perilaku kelas menengah bawah. Meski tak berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan, namun perilaku ini jadi pertanda ekonomi yang tidak baik-baik saja. Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini pun menyebut, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang merata untuk menggenjot perekonomian. Saya 100% itu tepat, Mbak Cindy. Ekonomi sekarang ini tidak baik-baik saja, itu tepat. Kan terpulang, pemerintahkah yang menyediakan lapangan kerja dengan baik sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang baik? Atau nih, kan kalau kita tahu urban di Jakarta kan tinggi benar, atau urban di kota-kota besar itu tinggi. Bisa nggak pemerintah kita mengurangi urban itu dengan menciptakan lapangan kerja di daerahnya masing-masing? Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi metodologi yang kata ekonom sudah usang dan tak lagi bisa menangkap dinamika ekonomi yang kian kompleks. Kalau indikatornya saja sudah tidak relevan, mampukah pemerintah memberikan respons yang tepat? Fenomena Rojali Rohana bukan sekedar gurauan pasar. Ini jadi alarm kalau kantong rakyat kian menipis, daya beli mulai goyah. Masyarakat bisa diminta mengencangkan ikat pinggang, tapi pemerintah tidak boleh hanya sekedar mengamati. Para pemangku kebijakan diharapkan bisa memutar otak dan menyiapkan regulasi. Cindy Permadi, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta.